والمؤمنين والمحسنين والمهاجرين والصائمين والصادقين والصابرين والقانتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ومأواهم جهنم وبئس المصير. Sadaqallahul azim. Puji syukur hanya kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini insya Allah kita akan dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan seluruh umat manusia, manusia yang paling mulia, manusia yang lebih mulia dari malaikat, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok manusia yang paling sukses di muka bumi. Kalau ditanya siapa manusia yang paling sukses, maka jawabannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan sukses? Karena Rasulullah itu usia dakwahnya hanya 23 tahun, tetapi luar biasa dakwahnya itu mampu menyeluruh ke seluruh dunia, bahkan ke negara-negara atau daerah-daerah yang Rasulullah sendiri belum pernah ke situ. Seperti negara Indonesia, dalam catatan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah mampir ke Indonesia, tapi Indonesia adalah negara jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia untuk saat ini. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu Khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita selalu bersyukur. Di antaranya adalah kita terus menggelorakan semangat hijrah. Semangat hijrah sebagaimana yang telah ditauladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sampai saat ini semangat hijrah itu senantiasa kita peringati di setiap bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu adalah awal tahun hijrah, awal tahun hijriah, di mana tahun hijriah itu adalah mengabadikan perjuangan hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, di zaman Umar bin Khattab ada satu permasalahan yang timbul, di mana di zaman itu umat Islam kebingungan ketika membaca dokumen surat
Umat Islam bingung karena waktu itu umat Islam belum memiliki tahun. Umat Islam belum memiliki kalender tersendiri, sehingga di setiap surat itu macam-macam nama tahunnya. Ada tahun gajah, ada tahun apa, tahun apa, tahun apa. Jadi nama-nama tahun di zaman itu sampai dengan di zaman Umar bin Khattab itu membingungkan. Karena nama tahun itu berdasarkan peristiwa yang terjadi di masa itu. Tahun gajah ketika lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama-nama tahun itu berubah-ubah sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Mungkin kalau sekarang 2019 tahun Covid gitu. 2000 berapa tahun apa gitu. Jadi membingungkan sekali. Sehingga para sahabat di zaman Umar bin Khattab berpendapat bahwa kayaknya umat Islam harus punya tahun sendiri. Jangan sampai umat Islam itu bingung, ini tahun berapa, tahun berapa, tahun berapa. Jadi harus punya kalender sendiri. Karena kalau ngikutin kalender Masehi beda. Dalam satu tahun bedanya sekitar 11 hari. Maka setiap 33 tahun itu bedanya setahun. Kalau kita umurnya 33 tahun Masehi, kalau kita hijriahkan sesungguhnya 34 tahun. Maka ketika berbicara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika berdakwah itu 23 tahun, kalau dimasehikan mungkin 22 tahun. Umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat secara hijriah 63 tahun. Kalau dimasehikan mungkin 61 tahun. Jadi kalau yang bilang wah umur saya udah melewati umur Rasul 63, salah. Karena seringkali di Indonesia kita menghitung usia itu berdasarkan Masehi. Jadi Rasulullah SAW kalau dihitung secara hijriah itu 63 tahun, kalau Masehi hanya 61 tahun. Nah ini yang menjadi masalah di zaman Umar bin Khattab. Umat Islam nggak punya tahun, sehingga para sahabat pembesar waktu itu, tokoh-tokoh dikumpulkan. Mereka diajak bicara bahwa kita punya masalah, bahwa kita punya problem di mana umat Islam itu tidak tahu ini tahun berapa, tahun berapa, tahun berapa. Sekarang tahun berapa? Nah, lalu para sahabat bersepakat, ya udah kalau gitu kita bikin tahun sendiri. Tahun Islam, kita bikin kalender sendiri, kalender Islam. Lalu ada pertanyaan lagi. Lalu pertanyaannya adalah kapan dimulainya tahun Islam itu? Para sahabat masing-masing berpendapat. Ada yang mengatakan tahun Islam itu harusnya diawali ketika Rasulullah SAW lahir. Jadi tahun gajah itu adalah tahun 1 Hijriah. Ada yang berpendapat tahun ketika Rasul diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul itulah tahun pertama Hijriah. Ada yang berpendapat bagaimana kalau tahun Islam itu dimulai sejak Rasulullah wafat. Dan ada yang berpendapat bagaimana kalau tahun Islam itu dimulai sejak hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ternyata argumen-argumen disampaikan, pendapat Ali bin Abi Thalib yang dianggap paling kokoh. Apa itu? Pendapat beliau menyatakan bahwa sebaiknya tahun Islam itu dimulai pada saat hijrah Nabi SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Pertanyaannya lagi, kenapa
hijrah Rasul? Kenapa bukan lahir Rasul? Kenapa bukan diangkat menjadi Rasul? Kenapa bukan wafatnya Rasul? Ternyata jawabannya adalah bahwa hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah adalah awal kemajuan Islam dan Muslimin. Kira-kira secara logika, seandainya tidak ada hijrah, umat Islam tidak akan sehebat saat ini. Kalau tidak ada hijrah, kira-kira Muslim tidak akan sebanyak saat ini. Walaupun saat ini masih di peringkat kedua, menurut statistik jumlah umat Islam baru 2 miliar di satu dunia ini. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertanyaannya lagi, kenapa bulan Muharram dijadikan sebagai awal bulan Hijriah? Padahal Rasulullah itu hijrahnya itu dari bulan Safar berangkat sampai ke kota Madinah bulan Rabiul Awal. Ini pertanyaan lagi. Jawabannya adalah ternyata betul bahwa Rasulullah itu hijrah itu berangkat pada bulan Safar sampai di kota Madinah bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Tetapi rencana awal hijrah itu dilakukan di bulan Muharram. Jadi di dalam Islam itu artinya apa? Yang dihargai adalah pekerjaan, yang dihargai adalah amal kita, dan yang dihargai dari amal kita itu dari sejak kita berniat. Nah, makanya yang daftar haji misalnya, naik hajinya 10 tahun lagi nggak apa-apa, yang penting punya porsi dulu. Nah, kalau punya porsi, kalau punya porsi berarti dia udah ada niat. Artinya Allah sudah menghitung pahalanya sejak dia berniat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi Rasul niat hijrahnya dari kota Makkah ke kota Madinah dari bulan Muharram. Selain ada alasan lain, karena bulan Muharram adalah salah satu bulan haram di antara 4 bulan haram di dalam Islam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang menarik adalah hijrah. Apa itu hijrah? Kok bisa sehebat itu gara-gara hijrah? Iya. Jadi ternyata kalau seseorang itu ingin hebat harus hijrah. Jadi hebatnya seseorang itu tergantung daripada hijrahnya itu. Kalau seorang ingin hebat harus hijrah. Jangan diem aja, hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah al-intiqal min makan ila akhar. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau di zaman Rasulullah, hijrah itu dari kota Mekah ke kota Madinah, tempat satu negeri, satu kota ke kota lain. Maka di zaman sekarang hijrah ada 2 kata para ulama. Yang pertama adalah hijratul makan, pindah tempat. Misalnya kita dari Depok pindah hijrah ke Jakarta, itu hijrah. Dari Depok kuliahnya di Jogja, dari Depok kuliahnya di Australia, dari Depok kuliahnya ke Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, itu hijrah. Maka jangan heran kalau ada orang yang berani hijrah, biasanya kehidupannya lebih luar biasa. Karena ada rahasia-rahasia hijrah itu. Ada rahasia yang luar biasa dari hijrah. Yang kedua, hijratul hal, hijrah kondisi. Itu. Kalau kita tidak bisa hijratul makan, tapi juga harus dibarengi hijratul hal, maka kita cukup hijratul hal. Hijrah kondisi, misalnya dari tadinya malas menjadi rajin. Nah, itu namanya hijrah. Dari tadinya hanya melaksanakan sholat wajib ditambah sholat sunnah. Dari tadinya hanya zakat ditambah infak, sedekah, wakaf. Dari tadinya hanya haji ditambah umroh. Nah,
Jadi tambah hijrah itu bisa hijratul hal. Kalau kita nggak bisa misalnya kuliah ke luar negeri, di sini juga ada kampus, di sini juga ada sekolah. Yang penting hijratul hal. Yang tadinya malas menjadi rajin. Yang tadinya banyak main game menjadi banyak membaca Al-Quran. Itu adalah bagian dari hijrah. Kalau ingin hijrah, kalau ingin maju, kalau ingin bangkit, baik pribadi maupun satu masyarakat, maka hijrah itu adalah hal yang tidak bisa ditawar. Jadi kalau Anda ingin tahu, kalau kita ingin tahu 20 tahun lagi apa yang akan terjadi pada diri kita, 20 tahun lagi apa yang akan terjadi pada generasi kita, 20 tahun lagi apa yang terjadi pada anak cucu kita saat ini, maka cukup melihat seberapa dia berhijrah, seberapa dia melakukan perubahan, baik tadi hijratul makan maupun hijratul hal. Tapi ada pertanyaan, ada orang yang hijrah tapi tidak sukses. Apakah ada? Ada. Misalnya dia pindah ke luar negeri sekolah tapi tidak sukses. Ada masalah dengan hijrahnya. Mungkin dia hanya hijratul makan, hijratul halnya tidak berubah. Itu mungkin bisa jadi terjadi seperti itu. Maka ketika terjadi hijratul makan harus dibarengi dengan hijratul hal. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, memang hijrah itu banyak tantangan. Maka di dalam ayat yang dibacakan oleh khatib tadi, dulu di Mekah itu ada orang yang tidak mau hijrah. Ada orang yang malas hijrah kemudian dibunuh oleh kafir Quraisy. Lalu ditanya oleh malaikat, "Wahai, kenapa engkau tidak mau hijrah sehingga kamu terbunuh oleh kafir Quraisy?" Mereka menjawab, qalu nahnu du'afa, kami ini orang-orang lemah. Lalu kata malaikat, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Lah, bukannya ada hijrah, bukannya bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa menghindar dari penindasan-penindasan kafir, sehingga kamu bisa sukses kalau seandainya kamu berhijrah? Lalu kata malaikat, balasan mereka adalah jahannam wa bi'sal masir, dan alangkah buruk balasan bagi mereka. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada lagi janji Allah dalam Al-Quran, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran was'a. Siapa yang berhijrah, yang berubah, yang memperbaiki dirinya, maka dia akan dapat tempat yang lebih luas. Muhajiran katsiran was'a, dia akan dapat rezeki yang lebih banyak. Yang penting dia berani berhijrah, yang penting dia berani berubah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita ini senantiasa sadar akan hijrah. Jadi tahun baru hijrah bukan sekedar nyalain obor gitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan hijrah-hijrah di dalam diri kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله تعالى قد وعد من اتقى بدخول الجنة وتوعد لمن عصاه بدخول جهنم مأواه إن ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة ووزعهم على أهلك الذي عهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم